Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramlah dengan nomor NPM 202031043. Prodi S1 Ilmu Gizi semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang serealia pada beras dan menjelaskan hasil praktikum saya yang saya peroleh dari materi serealia. Baiklah, langsung saja mari kita bahas. Langsung saja. Latar belakang serealia. Serealia dari bahasa Inggris yaitu sereal. Dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian, yang merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Kebanyakan serealia merupakan anggota dari suku padi-padian dan disebut sebagai serealia sejati. Serealia utama adalah padi, jagung, gandum, gandum durum, jelai, hafer, dan gandum hitam. Pengertian beras. Beras adalah bagian bulir padi yang telah dipisahkan dari sekam. Sekam secara anatomi disebut palea, yaitu bagian yang ditutupi, dan lemah bagian yang menutupi. Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya terlepas dari isinya. Nah, isinya inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, bahkan hitam yang disebut sebagai beras. Beras umumnya tumbuh sebagai tanaman tahunan. Tanaman padi dapat tumbuh hingga setinggi 1-1,8 meter. Daunnya panjang dan ramping dengan panjang 50-100 cm dan lebar 2-2,5 cm. Beras yang dapat dimakan berukuran panjang 5-12 mm dan tebal 2-3 mm, sesuai dengan kualitas beras yang didapat. Selanjutnya, kandungan pada beras. Kandungan beras. Sebagian bulir serealia lain, bagian terbesar beras didominasi oleh pati, sekitar 80-85%. Beras juga mengandung protein, vitamin, mineral, dan juga air. Pati beras tersusun dari dua polimer karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa yaitu pati dengan struktur tidak bercabang, sedangkan amilopektin yaitu pati dengan struktur bercabang dan cenderung bersifat lengket. Perbandingan komposisi kedua golongan pati ini sangat menentukan warna, apakah transparan atau tidak, dan tekstur nasi yang berupa apakah lengket, lunak, keras, atau kerah. Ketan hampir sepenuhnya didominasi oleh amilopektin, sehingga sangat lekat atau lengket. Sementara beras pera memiliki kandungan amilosa melebihi 20% yang membuat butiran nasinya terpencar-pencar atau tidak berlekatan dan keras.
Selanjutnya percobaan praktikum. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengamati struktur dan sifat fisik dari berbagai jenis serealia. Salah satunya di sini saya menggunakan beras. Di sini terdapat 2 praktikum, yaitu praktikum pertama beras menjadi nasi dan praktikum kedua beras menjadi tepung. Yang pertama, praktikum beras menjadi nasi. Adapun bahan dan alatnya yaitu 100 gram beras dan air secukupnya, penggaris dan alat masak. Prosedur percobaan. Pertama-tama, kita siapkan terlebih dahulu alat bahan yang akan digunakan. Yang kedua, ambil terlebih dahulu 10 butir beras dan ukur panjang masing-masing butir beras tersebut. Jangan lupa mencatat setiap tinggi pada masing-masing butir beras. Setelah diukur, lalu kita masak beras sebanyak 100 gram tadi bersamaan dengan 10 butir yang sudah diukur. Setelah beras masak dan menjadi nasi, lalu kita timbang pula. Di sini kita harus mengamati setiap perubahan yang terjadi, seperti perubahan aroma, warna, dan teksturnya. Nah, di sini dapat dilihat beras yang belum dimasak dan sesudah dimasak lalu menjadi nasi. Di sini saya juga mengukur setiap butir biji beras sesuai dengan tingginya. Di sini saya mengambil 10 sampel butir beras. Hasil dari praktikum pertama yaitu butir beras pertama dengan tinggi 0,6 mm, beras kedua 0,5 mm, butir beras ketiga dengan tinggi 0,5 mm, butir beras keempat dengan tinggi 0,5 mm, beras kelima 0,6 mm, beras keenam dengan tinggi 0,4 mm, beras ketujuh dengan tinggi 0,6 mm, beras ke-8 dengan tinggi 0,4 mm, butir beras ke-9 dengan tinggi 0,6 mm, dan butir beras terakhir yaitu 0,5 mm dengan rata-rata 0, mm. Beras yang menjadi nasi yang awalnya dengan berat 100 gram setelah menjadi nasi berubah menjadi 200 gram dengan memiliki aroma harum dan rasa sedikit manis serta teksturnya lembut. Mengapa demikian? Dapat kita
bahas, yaitu beras yang telah dimasak dan menjadi nasi akan lebih berat daripada beras yang belum dimasak, karena ketika ingin memasak nasi maka akan ditambahkan air dan beras akan menyerap air dan menjadi lembut. Inilah yang disebabkan mengapa beras ketika dimasak beratnya berbeda dengan yang belum dimasak. Lalu beras yang telah menjadi nasi akan terasa agak manis karena nasi merupakan karbohidrat, di mana karbohidrat sebagian besar mengandung gula. Dan yang menyebabkan nasi menjadi harum adalah adanya uap pada nasi tersebut. Atau dapat juga kita katakan bahwa beras tersebut mengandung bahan tambahan yang menyebabkan nasi menjadi harum dan lembut. Praktikum kedua yaitu beras menjadi tepung. Sama halnya dengan praktikum pertama, yaitu beras menjadi nasi. Hanya saja di sini bahan dan alatnya hanya menggunakan 100 gram beras, blender dan penggaris, tidak menggunakan air. Prosedur percobaan: siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Lalu ambil terlebih dahulu 10 butir beras untuk diukur panjang masing-masing butir beras tersebut. Dan tidak lupa pula kita mencatat tinggi dan menghitung rata-rata pada masing-masing butir beras. Setelah diukur, kita blender beras sebanyak 100 gram dengan bersamaan 10 butir yang sudah diukur hingga halus dan menjadi tepung. Kemudian kita timbang beras yang sudah menjadi tepung tersebut. Lalu kita amati setiap perubahan yang terjadi seperti perubahan aroma, warna, dan teksturnya. Nah, ini adalah gambaran beras sebelum di blender dan sesudah di blender atau sudah menjadi tepung. Di sini saya juga mengambil 10 sampel yang dimana berisi butiran beras dengan panjang berbeda-beda. Hampir rata-rata butiran beras berkisar dengan tinggi 0,5 mm. Dapat kita amati beras yang sudah menjadi tepung, berat awalnya 100 gram dan setelah menjadi tepung tetap 100 gram. Aromanya tidak ada aroma dan tidak ada rasa, serta teksturnya kasar. Mengapa demikian? Karena beras yang dihancurkan dengan cara di blender akan sama beratnya dengan beras awal. Beras yang dihancurkan dengan cara di blender akan sama beratnya dengan berat awal karena tidak ada penambahan bahan lain seperti air. Dan juga beras yang dihancurkan dengan cara di blender juga memiliki tekstur yang kasar karena dalam keadaan kering dan tidak beraroma serta tidak memiliki rasa. Berbeda dengan halnya
beras yang dimasak. Dari praktikum tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa serealia memiliki berbagai karakteristik jenis, fisik, maupun warna. Mutu sereal dapat diukur dengan kondisi fisik seperti warna, ukuran, jumlah beras utuh, kotoran, dan dengan jumlah beras utuh sendiri. Kita dapat menentukan mutu sereal tersebut baik atau tidak. Proses pengolahan serealia seharusnya tidak mengurangi nilai gizi. Namun pada waktu pemasakan, kerusakan dapat disebabkan oleh suhu, waktu, dan pH. Pemanasan yang tinggi dalam waktu lama dapat mengakibatkan rusaknya nilai gizi tertentu yang terkandung di dalam bahan makanan tersebut. Beras yang telah dimasak dan menjadi nasi akan lebih berat daripada beras yang belum dimasak, karena ketika ingin memasak nasi maka akan ditambahkan air dan beras akan menyerap air dan menjadi lembut. Sekian, terima kasih. Nah, itulah penjelasan tentang serealia pada beras. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dari pembahasan saya tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.